Halo anak-anakku semuanya, pelajar di seluruh Nusantara. Kembali kita bertemu dalam pembelajaran ekonomi bersama saya Ibu Dwi Subekti dari SMA Negeri 1 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua senantiasa sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita patut bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Nah, untuk itu, sebagai salah satu rasa syukur kita harus senantiasa bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang pendapatan nasional. Ini adalah materi di kelas 11. Ikuti video berikut ini. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada kali ini adalah 3.1 menganalisis konsep dan metode penghitungan pendapatan nasional, dan 4.1 yaitu menyajikan hasil penghitungan pendapatan nasional. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran, kalian dapat menganalisis manfaat penghitungan pendapatan nasional dalam perekonomian dan menyajikan hasil perhitungan pendapatan nasional dengan berbagai metode. Anak-anak, pada layar terlihat data atau infografis tentang intisari pendapatan nasional Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Data ini Ibu peroleh dari BPS. Nah, di dalam infografis ini kalian bisa memahami, kemudian bisa menginterpretasi dan menganalisis jika kalian sudah mempelajari materi tentang pendapatan nasional. Maka, mengapa materi ini sangat penting kalian pelajari supaya kalian dapat mengetahui, memahami, dan menganalisis pendapatan nasional yang ada di Indonesia dan bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak pengertian pendapatan nasional, mungkin kalian sudah membaca dari berbagai macam referensi. Salah satunya, pendapatan nasional adalah nilai bersih atau neto dari semua barang ekonomi yang diproduksi oleh suatu negara, di mana nilai produknya secara khusus dikaitkan dengan tenaga kerja, modal, dan kemampuan wirausaha. Ada juga pengertian yang lain, yaitu pendapatan nasional adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat yang tinggal di suatu negara atau rumah tangga keluarga dalam kurun waktu tertentu. Pendapatan nasional yang pertama adalah Gross Domestic Product atau GDP. Gross Domestic Product atau GDP adalah jumlah dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama 1 tahun, ditambah hasil barang dan jasa dari perusahaan asing yang beroperasi di negara tersebut, tetapi tidak termasuk hasil barang dan jasa warga negara yang bekerja di luar negeri. Nah, pada GDP ini, komposisinya terdiri atas sektor primer atau pertanian dan pertambangan, sektor sekunder yaitu industri dan konstruksi, serta sektor tersier yaitu perdagangan, perbankan, dan perhubungan. Kemudian yang berikutnya adalah PNB, yaitu Produk Nasional Bruto atau Gross National Product, di mana pada GNP ini merupakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, ditambah hasil barang dan jasa warga negara tersebut yang bekerja di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil barang dan jasa perusahaan asing yang beroperasi di negara yang bersangkutan. Cara menghitung GNP adalah dengan menilai semua barang dan jasa yang dihasilkan dengan cara penilaian yang seragam, selanjutnya dijumlahkan untuk mendapatkan GNP. Nah, di dalam menghitung GNP ini terdapat 9 sektor produktif yang menghasilkan produk, yaitu pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan. Kemudian yang kedua, pertambangan dan penggalian. Yang ketiga, industri pengolahan.
Yang keempat, listrik, gas, dan air bersih. Yang kelima, bangunan. Yang keenam, perdagangan, restoran dan hotel. Yang ketujuh, pengangkutan dan komunikasi. Yang kedelapan, keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Yang kesembilan, jasa-jasa. Nah, jika diperbandingkan antara GDP dan GNP, maka akan terdapat hubungan. Hubungannya apa, nak? Yaitu bila GDP lebih besar dari GNP, menunjukkan bahwa perekonomian negara yang bersangkutan belum maju. Karena bila GDP lebih besar dari GNP, berarti terjadi net factor income to abroad, yaitu pendapatan neto ke luar negeri. Hal ini berarti investasi negara tersebut di luar negeri lebih kecil dibandingkan investasi negara asing di dalam negeri. Nah, hubungan yang lain yaitu bila GDP lebih kecil dari GNP, maka menunjukkan bahwa perekonomian negara tersebut telah maju. Mengapa demikian? Karena bila GDP lebih kecil dari GNP, berarti akan terjadi net factor income to domestic, yaitu pendapatan bersih ke dalam negeri. Hal ini berarti investasi negara tersebut ke luar negeri lebih besar dibanding investasi negara asing di negara tersebut. Nah, itu ya, nak. Kemudian yang berikutnya adalah PNN, yaitu Produk Nasional Neto atau Net National Product. Apa itu PNN? Produk nasional neto adalah produksi nasional kotor atau GNP dikurangi dengan penyusutan dan replacement, yaitu penggantian alat-alat yang telah aus atau telah usang. Nah, rumusnya PNN ini adalah PNB atau GNP ya, dikurangi dengan depresiasi, atau kalau ada replacement ya berarti GNP dikurangi penyusutan ditambah dengan replacement. Seperti itu. Komponen berikutnya adalah net national income. Net national income yaitu rumusnya PNN, produk nasional neto, dikurangi dengan indirect tax atau pajak tidak langsung dan ditambah dengan subsidi. Nah, untuk setelah kalian menghitung NNI ini bisa digunakan sebagai dasar untuk menghitung personal income. Ya. Nah, personal income ini apa? Personal income adalah jumlah pendapatan yang diterima ya oleh setiap orang. Kemudian pendapatan ini termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Misalnya gaji seorang pegawai negeri maupun pendapatan pengusaha yang didapatkan secara berantai. Nah, di sini ada unsur transfer payment. Apa itu transfer payment? Transfer payment yaitu penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu. Nah, dalam transfer payment ini, di situ terdapat government transfer payment, yaitu pembayaran transfer pemerintah. Contohnya apa? Contoh dari transfer payment ini adalah tunjangan untuk veteran dan tunjangan anak serta istri para pegawai negeri. Kemudian bisa juga business transfer payment, yaitu pembayaran transfer bisnis. Dan bisa juga dalam transfer payment itu juga termasuk interpersonal transfer payment. Apa itu interpersonal transfer payment? Yaitu pembayaran transfer perorangan. Contohnya adalah pemberian seorang teman kepada teman yang lainnya. Nah, yang berikutnya adalah disposable income. Disposable income ini adalah pendapatan yang siap dibelanjakan. Rumusnya yaitu personal income dikurangi dengan direct tax atau pajak langsung. Kemudian ada pendapatan nasional harga berlaku dan harga konstan, yaitu nilai barang dan atau jasa yang dihasilkan suatu negara dalam satu tahun serta dinilai menurut harga yang berlaku pada tahun tersebut. Nah, dari komponen-komponen tadi ya,
akan terlihat urutan komposisinya bagi negara maju dan negara berkembang itu tidak sama. Kalau negara maju itu GDP lebih kecil dari GNP, tetapi lebih besar dari NNP, dan lebih besar lagi dari NNI, dan lebih besar lagi dari PI atau personal income. Tetapi kalau negara belum maju, GDP lebih besar dari GNP, lebih besar dari NNP, lebih besar dari NNI, dan lebih besar dari PI. Nah, jika kemudian disusun di dalam rumus, maka tampilannya akan seperti ini, yaitu produk domestik bruto atau GDP, kemudian ditambah dengan pendapatan neto terhadap luar negeri atas faktor produksi, itu ketemu produk nasional bruto. Ya. Nah, kemudian produk nasional bruto ini dikurangi dengan penyusutan, ya, dikurangi dengan penyusutan, maka hasilnya adalah produk nasional neto. Nah, produk nasional neto dikurangi dengan indirect tax atau pajak tidak langsung, ini ya, dikurangi, maka ketemu dengan pendapatan nasional bersih atau net national income. Nah, di mana kemudian di sini ditambah dengan laba ditahan, iuran jaminan sosial, dan asuransi. Nah, penambahan tadi kemudian digunakan sebagai pengurang dari NNI tadi, ya, sehingga kemudian hasilnya ditambah dengan transfer payment. Nah, hasil dari transfer payment ini ditambah dengan transfer payment ini, maka ketemu personal income, ya. Nah, dari personal income ini kemudian dikurangi, ya, ini tandanya ya, dikurangi dengan direct tax atau pajak langsung, maka hasilnya dinamakan dengan pendapatan bebas atau disposable income. Berikut adalah contoh soal untuk memahami rumus tadi, ya. Diketahui pendapatan nasional, ya, data-data pendapatan nasional dari suatu negara tahun 2020 sebagai berikut. PDB 16.200 miliar rupiah, produk neto luar negeri minus 500 miliar rupiah, pajak langsung 900 miliar rupiah, pajak tidak langsung 1.700 miliar rupiah, kemudian pajak perseroan 160 miliar rupiah, transfer payment 255 miliar rupiah, penyusutan barang modal 280 miliar rupiah, iuran asuransi 520 miliar rupiah, laba ditahan 230 miliar rupiah. Berdasarkan data di atas, hitunglah besarnya GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kalian semua tuliskan yang diketahui tadi, ya. Kemudian nih semua dituliskan yang diketahui, kemudian yang ditanyakan apa? Oh, ini kurang DI, ya. Ini yang kelima adalah DI, ya, untuk mencari DI. Ya. Kemudian kita jawab. Yang pertama untuk GNP yaitu GDP plus pendapatan neto faktor luar negeri. Nah, kita lihat di sini GDP-nya adalah 16.200 miliar, berarti ini kalian pindahkan 16.200 miliar. Kemudian kalian lihat di sini produk neto luar negerinya adalah minus, ya, ini minus 500 miliar rupiah. Maka kemudian ini juga tandanya juga minus 500 miliar rupiah. Sehingga GNP-nya adalah 15.700 miliar rupiah. Nah, kemudian berikutnya adalah NNP. NNP adalah GNP dikurangi dengan penyusutan. Maka tadi GNP-nya sudah ketemu 15.700. Kemudian penyusutannya berapa? Di sini penyusutannya tadi sudah diketahui, penyusutan barang modalnya 280, ya. Maka kemudian ketemu 15.420. Kemudian yang berikutnya adalah NNI. NNI adalah NNP dikurangi dengan indirect tax. Nah, NNP-nya adalah 15.420, ya, NNP-nya. Kemudian dikurangi dengan pajak tidak langsung, ya, 1.000
sehingga ketemu 13.720. Kemudian yang berikutnya adalah personal income ya. Personal income ini adalah NNI ditambah dengan transfer payment, berarti ini NNI-nya di sini ditambah transfer payment, yaitu pendapatan transfer ya. Ini 255 miliar dikurangi dengan asuransi. Nah, asuransi ini adalah 520, kemudian ditambah dengan laba ditahan ya, laba ditahan di sini 230 ditambah dengan pajak perseroan yaitu 160, sehingga hasilnya adalah 13.065 miliar. Nah, kemudian DI ini adalah personal income dikurangi dengan pajak langsung. Tadi personal income-nya adalah 13.065 miliar dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsungnya adalah 900 miliar. Sehingga hasilnya adalah 12.165 miliar rupiah. Nah, berikutnya bagaimana metode penghitungan pendapatan nasional? Yang pertama adalah dengan metode produksi atau pendekatan produksi. Untuk menentukan besarnya pendapatan nasional dengan metode produksi adalah dengan menentukan dan selanjutnya menjumlahkan nilai produksi yang diciptakan seluruh sektor yang ada dalam perekonomian. Pendapatan nasional yang diperoleh dengan metode ini dinamakan GDP. Untuk tidak terjadi penghitungan ganda, maka dalam metode produksi ini yang dihitung adalah hanya nilai tambahnya atau value added-nya yang diciptakan. Nah, di dalam metode produksi terdapat 9 sektor produktif yang dihitung untuk menghasilkan nilai pendapatan nasional. 9 sektor tersebut telah dibahas tadi ya. Nah, kemudian rumusnya adalah Y sama dengan, Y itu adalah yield itu adalah pendapatan nasional, itu sama dengan Q dikalikan P ya, Q1 dikalikan P1 ditambah Q2 dikalikan P2 ditambah Q3 dikalikan P3 sampai dengan Qn kali Pn. Kemudian untuk pendekatan pendapatan atau metode pendapatan itu menentukan besarnya pendapatan nasional itu dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diperoleh para pekerja ya, yaitu dengan W-nya ya, atau upah ya. Ini W, upah, kemudian rent ini adalah sewa ya, sewa. Kemudian I ini adalah interest, itu adalah bunga, dan P adalah profit. Nah, kalian tentu masih ingat ya, ketika kalian memiliki faktor produksi, kalian memiliki tanah, maka kalian akan mendapatkan sewa gitu ya, atau rent. Kemudian kalian bekerja akan mendapatkan gaji atau upah ya, atau wage. Kemudian ketika kalian melakukan menginvestasikan atau menabung, kalian akan memperoleh pendapatan, maka disebut interest. Dan ketika kalian melakukan usaha, kalian akan mendapatkan profit atau laba. Itu untuk pendekatan pendapatan. Nah, yang berikutnya adalah metode pengeluaran atau pendekatan pengeluaran. Rumusnya adalah Y sama dengan C plus I plus G plus X min M, di mana Y itu adalah yield, pendapatan nasional, C adalah konsumsi rumah tangga, kemudian I adalah investasi, G adalah government atau pengeluaran pemerintah, dan X adalah ekspor, serta M adalah impor. Nah, di sini untuk menentukan besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran, itu dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran dari berbagai pembelian dalam masyarakat. Pengeluaran yang dihitung bukan nilai setiap transaksi barang jadi. Mengapa? Hal ini dimaksudkan untuk menghindari perhitungan ganda. Nilai pendapatan nasional yang dihasilkan dengan metode ini disebut dengan GNP. Ya, sehingga pengeluaran yang dimaksud tadi ada 4 sektor tadi ya. Ada konsumsi atau pengeluaran rumah tangga, kemudian ada investasi, ada pengeluaran pemerintah, ada ekspor dan
impor. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan mempelajari faktor-faktor apa yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama adalah permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat adalah keseluruhan permintaan terhadap barang dan jasa pada berbagai tingkat harga konsumen. Sedangkan penawaran agregat yaitu keseluruhan penawaran barang dan jasa yang akan ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Nah, hubungan antara permintaan agregat, penawaran agregat, harga, hasil produksi, dan tenaga kerja bila terjadi perubahan pada permintaan agregat atau penawaran agregat adalah jika permintaan agregat naik, maka tingkat harga juga akan naik. Hal ini berarti akan menambah jumlah produksi yang berarti perusahaan akan menyerap tenaga kerja lebih banyak. Hal ini akan mendorong peningkatan pendapatan nasional. Kemudian, jika penawaran agregat naik, maka harga akan turun dan jumlah produksi juga akan turun. Berarti perusahaan akan mengurangi jumlah tenaga kerja. Hal ini akan berdampak menurunnya pendapatan nasional. Nah, faktor yang berikutnya adalah konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah bagian pendapatan masyarakat yang digunakan untuk membeli barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan. Bagi masyarakat yang berpenghasilan kecil, keseluruhan pendapatannya akan habis dipergunakan untuk keperluan konsumsi. Hal ini biasanya dilambangkan dengan notasi Y sama dengan C. Nah, tabungan atau saving adalah bagian pendapatan masyarakat yang tidak digunakan untuk konsumsi. Masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih besar dari kebutuhan konsumsi akan mempunyai kesempatan untuk menabung. Nah, dalam melihat pengaruh konsumsi terhadap besarnya pendapatan nasional, kita dapat menggunakan beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya konsumsi, yaitu diantaranya distribusi pendapatan nasional, kekayaan dalam bentuk alat-alat liquid, kemudian barang-barang konsumsi tahan lama, kebijaksanaan finansial perusahaan, ramalan perubahan harga, serta kebijaksanaan perusahaan dalam pemasaran. Nah, kemudian faktor yang berikutnya adalah investasi. Nah, investasi, khususnya investasi dalam negeri dan dari luar negeri, mempunyai dampak yang sangat besar terhadap bertambahnya pendapatan nasional. Investasi akan menambah produksi nasional yang berarti juga akan menambah pendapatan nasional. Nah, berikutnya kita akan mempelajari manfaat pendapatan nasional. Nah, dalam manfaat pendapatan nasional ini, yang pertama membandingkan kemajuan perekonomian negara dari waktu ke waktu. Apakah negara mengalami kemajuan dari tahun ke tahun? Nah, ini menunjukkan kemajuan perekonomian negara tersebut. Atau justru sebaliknya, apakah negara tersebut mengalami kemunduran? Maka kemudian ini akan berhubungan dengan manfaat yang berikutnya, yaitu menilai kinerja ekonomi suatu negara. Jika negara tadi mengalami kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu, berarti kinerja ekonomi bangsa tersebut ini bagus. Tetapi jika sebaliknya, maka berarti kurang bagus. Yang berikutnya, sebagai pedoman merumuskan kebijakan pemerintah. Ketika kinerja ekonomi suatu bangsa tadi bagus, maka berarti pemerintah akan melakukan kebijakan yang lainnya lagi yang kemudian akan mendorong semakin majunya, semakin baiknya kinerja ekonomi negara tersebut. Tetapi sebaliknya, jika negara tersebut mengalami kemunduran atau kinerjanya tidak bagus, maka kemudian pemerintah akan mengevaluasi dan merumuskan kebijakan yang bisa mendorong kinerja ekonomi negara tersebut. Yang berikutnya adalah untuk mengetahui dan menelaah susunan atau struktur perekonomian. Nah, struktur perekonomian suatu negara dapat dilihat dari sektor yang paling dominan memberikan kontribusi bagi pendapatan nasionalnya. Bila
suatu negara sektor pertanian merupakan bagian yang paling dominan dari pendapatan nasional, maka berarti negara tersebut struktur perekonomiannya adalah agraris. Akan tetapi, bila bagian terbesar pendapatan nasional bersumber dari sektor industri, maka negara yang bersangkutan struktur perekonomiannya adalah industri. Nah, berikutnya adalah membandingkan perekonomian antara daerah atau antar negara, ya. Nah, di sini jelas laju pertumbuhan ekonomi tiap daerah ataupun tiap-tiap negara itu tidak sama. Nah, hal ini dikarenakan besarnya pendapatan nasional tiap negara yang tidak sama ataupun pendapatan di tiap daerah tidak sama. Demikian pula tingkat pertambahan pendapatan nasional ataupun pendapatan daerah. Namun demikian, pendapatan nasional dapat digunakan sebagai tolak ukur tingkat perekonomian suatu bangsa. Apakah negara tersebut termasuk negara maju atau negara sedang berkembang? Hal ini dapat dilihat dari tinggi rendahnya pendapatan nasional negara yang bersangkutan. Nah, kemudian berikutnya adalah untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Nah, di sini untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilakukan dengan cara membandingkan pendapatan nasionalnya dari tahun ke tahun. Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat penting, artinya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat negara yang bersangkutan. Begitu pula pendapatan per kapita. Demikian anak-anak pembelajaran kita kali ini, mudah bukan? Nah, kalian tentu jika ingin berhasil dalam hidup kalian, salah satunya adalah kalian harus bersungguh-sungguh dalam belajar, tetap komitmen dan berdisiplin, serta menjunjung tinggi kejujuran. Baik anak-anak, selamat belajar, terus semangat, terus raih dan lampaui mimpi kalian. Dan ingat, ekonomi itu mudah. Terima kasih.